إلى حضرة النبي المصطفى وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة مشايخنا الكرام، وخصوصا إلى شيخنا العلامة الرحلة الشيخ أحمد طهمي الزمزم وأصوله وشيوخه وتلاميذهم وجميع من انتسب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأرخي لعيوبنا السطور، وأدم فينا وفي مشايخنا وفي المسلمين وفي أهل غزة الفرح والعزة والنصر والفتح والسرور، وأزل عنا وعنهم الظلم والكيد والبغي والفتن والمحن والغرور والشرور، واختم عجلنا وأجلهم بذكرك ورؤية وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم يا غفور. اللهم اهدنا والمسلمين لأحسن الأخلاق وأجمل الآداب وأوسع الأرزاق وأهنأ العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال وأقرب المنازل من الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يهدي لها إلا أنت. واصرف عنا وعنهم سيئها، لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang kita muliakan guru kita, Tuan Guru, siapa nama? Ustaz Khaidir Rahman, dan semua asatidz, semua Tuan Guru, semua staf pengajar, dan semua yang terlibat di dalam Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, dan adik-adik sekalian rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semata-mata karunia-Nya. Allah memberi kita hidup, memberi kita nafas, memberi kita rezeki hingga saat ini, hingga kita berkumpul pada taman daripada taman-taman surga, yaitu mushola atau masjid yang kita muliakan ini. Kembali kita berhadir dalam kajian kitab akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kelima, yaitu dengan sanad dari Syekh Farid Al-Baji At-Tunisi, dengan sanad beliau kepada pengarang Abu Syekh Al-Asfihani. Beliau berkata, haddatsana Ibnu Sawwar qala anba'ana Yazid bin Mihran Abu Khalid Al-Khabbaz qala anba'ana Abu Bakr ibn Ayyash an Humaydin an Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 9 sinin fama qala li syai'in asa'ta wala bi'sa ma sana'ta wa kana idza ankara syai'a yaqulu kadza qudiya. Menghadiskan kepada kami oleh Ibnu Sawwar, ia berkata, mengkhabarkan kepada kami oleh Yazid bin Mihran Abu Khalid Al-Khabbaz, ia berkata, mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Bakar bin Ayyash dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. Pada riwayat lain 10 tahun. Sehingga riwayat 9 tahun ini menjadi dhaif dengan nisbah kepada riwayat 10 tahun yang masyhur. Jadi riwayat ada masyhur, ada gharib.
Maka gharib adalah dhaif apabila berbeda dengan masyhur. Masyhur adalah 10 tahun, adapun di sini adalah 9 tahun. Dan demikian juga pada hadis-hadis lain. Ketika ada sesuatu yang berbeda dengan yang masyhur, maka yang berbeda itu disebut gharib. Ada misalnya hadis masyhur innamal a'malu binniyat. Ada riwayat lain tidak ada innamanya, yaitu al-a'malu binniyat, maka itu gharib. Gharib artinya dhaif, hukum termasuk hukum dhaif. Itu contohnya. Banyak lagi contoh yang lain. Maka tentu kita mengikuti yang masyhur. Masyhur artinya banyak jalur riwayatnya. Kalau banyak jalur riwayatnya itu menjamin bagi kesahihan hadis. Jadi masyhur itu penting di dalam riwayat, yaitu diriwayatkan dari jalur guru ini, dan sebagainya. Maka itu mendukung bagi kesahihan hadis. Apabila sangat banyak, maka disebut dengan mutawatir namanya. Lawanan dari masyhur itu adalah gharib. Apabila sangat gharib, maka dia syadz. Lebih lagi maka dia itu mungkar dan sebagainya. Itu istilah dalam mustalah hadis. Misalnya umur Siti Khadijah saat menikah dengan Nabi adalah 40 tahun. Itu riwayat masyhur. Riwayatun masyhurah. Ada riwayat lain dalam Bahjatul Mahafil karangan Al-Amiri bahwa umur Siti Khadijah waktu menikah itu 28 tahun. Maka itu namanya gharib. Walaupun sahih juga, artinya periwayatnya itu orang-orang besar juga. Nah, tetapi ketika berbeda dengan masyhur, maka dia gharib namanya. Artinya semua periwayatnya itu rijalus sahih, semua periwayat orang-orang sahih, orang-orang terpercaya. Tetapi tidak mesti orang yang terpercaya itu dipercaya seluruhnya, yaitu ketika dia berbeda dengan orang yang lebih dipercaya atau berbeda dengan orang yang lebih dipercaya tapi banyak, maka orang yang tadi adalah yaitu gharib. Nah, itu contohnya umur Siti Khadijah waktu menikah 40 tahun. Lalu kita mendengar dalam atau baca suatu kitab Bahjatul Mahafil tadi, umur Siti Khadijah waktu menikah 28 tahun. Nah, maka itu disebut gharib. Banyak sekali contohnya. Dan di dalam Sahih Bukhari sendiri, Imam Bukhari sendiri mendhaifkan beberapa hadis yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih masyhur. Bukan karena perawinya tidak dipercaya. Contoh dalam Sahih Muslim, inna abaka wa abi finnar. Hadis sahih bahwa orang bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Maka Nabi menjawab, inna abaka wa abi finnar, abahmu dan abahku dalam api neraka. Nah, ini ada riwayat lain daripada perawi Imam Muslim yang lebih dipercaya. Tidak ada abinya, inna abaka binnar, abahmu di dalam api neraka. Nah, jadi ini pelajaran pada ilmu hadis. Ilmu hadis itu asik juga dipelajari, tetapi dia fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain itu fikih, tauhid, akhlak, itu fardu ain. Kalau ilmu hadis ya fardu kifayah, artinya rame-rame aja. Fardu kifayah itu ya bagus, lebih dari fardu ain.
Misalnya ada hadis di dalam Bukhari dan Syama'il Tirmizi bahwa umur Nabi 60 tahun. Riwayat dari Anas bin Malik. Pada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari juga dan dalam Syama'il Tirmizi juga umur Nabi 63 tahun. Dua riwayat. Dan kedua riwayatnya ini diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Orang-orang terpercaya. Jadi ada umur Nabi 60 tahun, satu riwayat dari Anas. Ada umur Nabi 63 tahun. Yang 63 tahun ini diriwayatkan oleh Aisyah, Muawiyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, orang-orang Makkah. Ada umur Nabi riwayat umur Nabi 60 tahun ini riwayat dari Anas orang Madinah. Maka Imam Bukhari mensahihkan keduanya, ini hadis sahih keduanya dari segi jalur riwayat. Tapi Imam Bukhari mensahihkan umur Nabi 63 tahun dan mendhaifkan riwayat Anas yang umur Nabi 60 tahun. Dhaif dari segi dia berbeda dengan yang masyhur, yang lebih kuat dan sebagainya. Nah, ini apa sekilas kajian pada ilmu hadis ya. Siapa tahu suatu waktu berguna. Kadang orang berdebat tapi tidak mengetahui istilahnya perbedaan pendapat atau perbedaan riwayat itu. Orang-orangnya dipercaya semua, orang-orang besar semua, tapi ada yang mesti dikalahkan tentunya, yaitu pendapat yang lemah atau riwayat yang gharib tadi. Yang lebih penting dari ilmu hadis itu yaitu tiga ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak. Zaman sekarang jarang orang memperdalami ilmu fikih. Karena jarang orang memperdalami ilmu fikih, maka orang dewasa itu seringkali tidak sah sembahyangnya karena tidak sah mandinya. Tidak sah mandi itu dikarenakan tidak sempurna basuhnya pada ketika mandi. Wudu demikian juga, ketika basuhnya itu tidak sempurna, seperti tertinggal sedikit daripada tumit misalnya, maka tidak sah wudunya. Mandi, ada orang tidak belajar niat, kawin bisa, mandi kada bisa. Ya, kawin bisa cepat, tapi niat mandi kada tahu. Nah, kemudian mandi juga ada rupa mandi tidak sah. Seperti umumnya mandi pakai shower. Mandi pakai shower itu kan jatuhnya ke kepala. Dari kepala ini ngalir ke kaki ini, maka hukumnya mustakmal hukmi. Wah, ini sudah pembahasan fikih. Nah, mustakmal ada dua, ada hissi dan ada hukmi. Mustakmal hissi yang jatuh dari anggota badan. Mustakmal hukmi yaitu dia tidak jatuh dari anggota badan tapi terlalu jauh. Kan shower jatuhnya ke kepala, di kepala ngalir ke kaki, ini terlalu jauh, maka namanya mustakmal hukmi, maka tidak sah. Jadi kebanyakan orang mandi pakai shower itu tidak sah mandinya karena dia mustakmal hukmi. Nah, ini pembahasan halus di dalam ilmu fikih, dan itu fardu ain kita belajar. Nah, jadi ada bercerai tetapi
bersatu, ada bersatu tetapi bercerai. Bercerai tetapi bersatu yaitu kita membasuh muka di saat mandi, jatuh ke dada, maka dia bersatu karena tidak jauh. Bersatu tetapi bercerai, kita membasuh kepala, ngalir jatuh ke kaki, ini dia bersatu tapi terlalu jauh, maka hukumnya bercerai. Seperti itu juga mungkin dalam suatu hubungan terlalu jauh, istilah ABG itu LDR. Akhirnya apa? RDR, dia dipelukan orang lain. Kenapa? Karena terlalu jauh, menjalin hubungan terlalu jauh. Jadi ada istilahnya bersatu tapi bercerai, bercerai tapi bersatu. Bagaimana itu? Ini hukum, ini masalah fikih sebenarnya ya, masalah air musta'mal. Bersatu tapi bercerai karena jauh. Dari kepala ngalir ke kaki ini terlalu jauh, maka itu hukumnya bercerai. Itu istilahnya bersatu tapi bercerai. Bercerai tapi bersatu dekat. Nah, dari dagu jatuh ke dada, dekat. Kan bercerai, istilahnya jatuh, tapi tidak jauh. Maka bersatu tapi bercerai karena jauh. Bercerai tapi bersatu karena dekat. Jadi kalau ada yang dekat di hati, jangan terlalu dijauhin. Pesannya itu iklan aja itu. Ya. Nah, kemudian ada juga mutaghayyir hukmi. Mutaghayyir hukmi dalam masalah air berubah dengan benda mukhalid, yaitu berubah dengan mustakmal. Misalnya kita berwudu atau mandi dari ember, bacibuk atau dari kolam, jatuh ke apa? Guguran kita mandi ini jatuh ke ember itu atau ke kolam itu, maka itu namanya mutaghayyir hukmi. Dia tidak berubah secara warna, rasa, dan bau, tapi berubah secara hukum. Nah, ini masalah fikih. Maka banyak mandi itu yang tidak sah. Mandi junub dalam hal ini, atau mandi haid sebagainya. Nah, ada juga kentut yang tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Orang tidak berwudhu, dia kentut. Ya kan? Kamu kentut, batal wudhu? Enggak katanya. Kenapa? Memang aku tidak berwudhu. Ada ya, dalam hidup kita kadang mesti bercanda, tetapi bercanda dalam ilmu, ya kan? Ada orang bercanda itu ya macam-macam. Dalam ilmu juga mesti kita rajin bercanda. Maksudnya sewajarnya, dan itu dalam lingkup ilmu. Seperti tadi teka-teki dalam fikih kita kan, kentut itu membatalkan wudhu. Ada rupanya satu rupa masalah, berkentut tapi wudhunya tidak batal. Kenapa? Orang dia tidak berwudhu. Maka tadi penjelasan tentang mandi yang tidak sah, itu pelajaran fikih, dan seperti itu kita fardu ain mempelajarinya, mendalaminya. Ketika mandinya tidak sah, kemudian dibuat sembahyang, ya sembahyangnya tidak sah, ya sembahyangnya tidak sah karena tidak mendalami ilmu fikih. Dan hal seperti itu perlu kita ajarkan di masyarakat. Masyarakat ini mesti diajarkan bagaimana wudhu yang benar, bagaimana mandi yang benar. Apalagi sudah berkeluarga bisa, artinya kawin bisa, tapi mandi belum belajar. Yang jangan niatnya nanti Usman lillahi ta'ala, karena nama mertuanya Usman. Maka di dalam berdakwah juga, zaman seperti sekarang itu tidak bisa berdakwah itu terlalu serius. Orang jenuh, istilahnya jenuh. Jadi ada macam lucu-lucuan sedikit lah.
Nabi ada juga bercanda, seperti orang tua datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah saya ini masuk surga? Kata Nabi, enggak, kamu tidak masuk surga. Maka dia sedih. Akan Nabi menjelaskan, kamu tidak akan masuk surga karena di surga tidak ada orang tua. Tidak ada orang tua. Sama orang berjenggot juga tidak mau masuk surga. Orang berjenggot tidak mau masuk surga karena di surga tidak ada jenggot. Jadi jangan coba-coba berjenggot. Nah, ini apa? Goyonan aja maksudnya. Kalau guru mau berjenggot jangan dibilangin begitu. Jadi tidak ada orang tua di surga, tidak ada orang berhuban juga di surga, dan tidak ada orang berjenggot masuk surga. Ya, orang berjenggot tidak masuk surga. Karena dalilnya dalam Al-Quran berapa ya? Apalah pokoknya, di kesimpulannya saja ya. Nah, dalilnya itu jelas. Dalam Al-Quran ada bahwa di surga itu orang tidak ada berjenggot. Nah, baik, kembali kepada hadis Anas ini. Anas bin Malik berkata, aku berkhidmah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Beliau tidak pernah berkomentar asakta, salah kamu. Jadi Nabi tidak suka menyalahkan, nyalah-nyalahkan. Ini dalam masalah dunia. Kalau masalah pendidikan atau masalah agama ya ada salah, ada benar tentunya. Ini dalam masalah dunia. Cara memasakmu salah misalnya begitu. Itu kan menyakitkan. Asakta minal isaah, kamu berbuat sayyi. Asakta minal isaah, isaah mina su mina sayyi. Jadi fi'luka sayyi, perbuatanmu tidak baik, tidak bagus, nah, kurang bagus. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan berbicara seperti itu. Nah, pekerjaanmu ini kurang bagus atau masakanmu ini kurang bagus. Kalau kita bilang ke istri kita begitu, maka dia ngambek, akhirnya masak sendiri sana. Ya kan, jadi seperti itu jadinya. Kata-kata ini ya kadang kita terbawa oleh situasi dalam diri kita. Karena kolesterol naik atau darah tinggi atau karena lapar atau karena capek atau karena ada yang dipikirkan, maka itu tidak terkontrol kata-kata kita. Demikian juga kadang setan, dia terbawa situasi di dalam diri kita. Itulah jadi ya berbahaya istilahnya. Berkata-kata ini berbahaya, cetengan itu juga berbahaya, sangat berbahaya. Karena ya kita terbawa emosi tadi, emosi. Maka adalah Nabi SAW itu tidak pernah berkata kepada Anas asakta. Asakta artinya engkau melakukan tidak baik. Wala bi sama sona'ta, apalagi jelek sekali yang telah kamu lakukan. Ya memang tidak mudah ya meniru akhlak Nabi. Nabi tidak pernah mengucapkan asakta, engkau salah seperti ini. Itu sulit, meniru akhlak seperti itu bukan hal yang mudah. Ya, perlu kematangan di dalam berpikir, kedewasaan di dalam bersikap. Perlu kita merenungkan. Padahal nyata itu salah. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kita sebaiknya jangan mengucapkan dia itu salah. Karena apa? Karena akan ada hati yang terluka. Misalnya cara memasak salah, akhirnya gosong. Menggoreng atau membakar ikan atau terong atau apa, hanya kan gosong.
Lalu kita bilang, kamu ini salah. Nah, ya kan? Jadi ikan yang gosong tadi atau terung yang gosong tadi tidak bisa lagi dikembalikan kepada baik. Dan dia juga ingin bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Ya kan? Misalnya teman kita membakar ikan atau menggoreng ikan sampai gosong, ketika kita komentari, maka di situ ada perasaan yang terluka. Jadi sulit juga menjaga perasaan ini. Nah, ketika perasaan itu terluka, maka itu jahat adab daripada kita. Sesuatu telah terjadi, ikan atau terung tadi gosong, atau masakan tadi gosong, atau keasinan, atau kekeringan, atau masih mentah misalnya, itu sudah terjadi. Ya sudah terjadi, ya biarlah terjadi. Kemudian kita meredam mulut. Nah, mulut ini jangan sampai nyablak, jangan sampai berkata yang tidak baik. Kamu ini kenapa gosong? Istilahnya kan? Kamu ini tidak bisa masak atau apa? Nah, maka bagaimana caranya? Maka munculkan suatu pujian. Wah, mending gosong istilahnya kan, daripada kompornya yang meledak. Kan bisa kalau kita komentari, kita marahi dia, akhirnya dia ngambek, marah-marah, dia merajuk istilah orang tua, akhirnya kompornya bisa meledak, ya. Maka ya begitulah, itu contoh di dalam dapur ya, saat masalah masak itu contoh saja. Pada bulan yang lalu Al-Fakir mencontohkan bagaimana merebut hati seorang anak yang nakal, ya kan? Sudah dicontohkan, mungkin kita ulang kembali. Orang itu nakal atau bersifat hiperaktif, ya. Maka sebenarnya ada sesuatu yang dalam dirinya itu, mungkin dia sering dimanja atau sering dimarahi sehingga dia nakal. Bahkan ada yang sampai narkoba, ada yang dan sebagainya, suka kelahi, bahkan ada yang pernah membunuh, ya. Sebenarnya manusia itu sama. Manusia itu yang seperti apapun sama, memiliki naluri yang sama. Ketika dia dihargai, ketika dia disayangi, ketika dia ditempatkan pada suatu tempat yang tidak dituduh, istilahnya kan, tidak dipersalahkan. Bahkan cari sesuatu yang bisa kita puji di dalam dirinya. Seseorang kan pasti ada sesuatu yang bisa dipuji dari dirinya. Kamu ini pemberani, wah. Kan jarang-jarang orang memujinya. Kamu ini tampan, pakai baju itu lebih keren misalnya. Maka ini menarik hati, menarik hati. Maka al-insanu abdul ihsan, manusia itu adalah budak al-ihsan. Al-ihsan ini umum, perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa pujian dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi maka janganlah kita itu menyebabkan orang menjauh daripada kita oleh kata-kata kita yang sebenarnya belum tentu juga marah dan belum tentu juga fatal, tapi kondisi yang melatar belakangi diri yang ada dalam diri kita ini, seperti darah tinggi tadi, seperti kolesterol tinggi tadi. Jadi kalau orang marah tidak perlu kita menanggapi. Berarti itu tuntutan dirinya untuk marah. Meredam itu kan sulit. Marah itu manusiawi. Marah manusiawi. Tapi bagaimana cara meredamnya itu sulit sekali. Sulit sekali. Sering orang meledak-ledak. Itu berarti apa? Ya, darah di dalam dirinya itu juga tidak baik. Mungkin kebanyakan lemak, ketinggian kolesterol atau ketinggian gula darah,
dan sebagainya. Hanya orang marah-marah itu berkemungkinan tuh ya penyakitnya fatal dalam dirinya, bisa sampai pecahnya pembuluh darah karena tekanan darahnya terlalu tinggi istilahnya. Nah, apa aja yang tekanan terlalu tinggi itu pasti tidak normal, terlalu tertekan ya, istilahnya. Jadi kalau orang marah ya kita tanggapi dingin saja. Kalau kita juga dingin ya, masalahnya orang marah, hati kita ini juga, darah kita ini panas, darah kita ini melonjak tinggi atau kolesterol kita tinggi misalnya. Nah, itulah sulitnya. Ya, maka siapapun yang kita hadapi, sedapat mungkin kita memujinya. Maka ada hadis di bawahnya itu kan Nabi sering tersenyum. Atau kita baca hadis yang ke-6 ini. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ibnu Mahan Ar-Razi qala ambana Sahl bin Utsman qala ambana Ibnu Al-Mubarak qala ambana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Al-Mughirah qala sami'tu Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'in yaqulu ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Haris bin Jaz'in. Ini rasanya sahabat Nabi yang apa? Yang terakhir-akhir wafat. Dia hanya meriwayatkan beberapa hadis saja ya. Ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak tersenyum melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa atau ada apa atau tidak ada apa-apa, maka kita tersenyum itu baik, membiasakan tersenyum. Bukan bahagia dulu hanya baru bisa tersenyum, tetapi tersenyum maka engkau akan bahagia. Kalau kita kadang menunggu bahagia baru tersenyum. Kalau ini hati kita entah bahagia atau enggak terserah saja. Tapi yang penting kita tersenyum, mengusahakan diri untuk tersenyum. Maka kita akan bahagia. Jadi jangan bahagia untuk tersenyum, tapi tersenyumlah untuk bahagia. Nah, kita ke hadis sebelumnya tadi, hadis ke-5. Jadi akhirnya orang yang keras, orang yang emosian, orang yang mabuk dan terlibat narkoba sekalipun itu malah gampang, ya, malah gampang menarik mereka itu. Jadi ya dijauhi juga, tapi tidak terlalu. Istilahnya kita mendekatinya dalam untuk kebaikan. Kita caranya jangan juga sering bergaul, tapi kalau ketemu kita sanjung dia. Maka terbeli hatinya itu, tertarik hatinya. Orang seperti itu kan seringnya dimarahi, ya kan? Anak nakal seringnya dimarahi. Orang yang terlibat narkoba dan lain sebagainya, seringnya mereka dimarahi, dikucilkan. Jadi kalau ketemu kita usahakan sanjung dia, kita puji, maka dia itu akan mendekat. Dan jangan ada kepentingan pribadi di dalam diri kita. Kepentingan kita adalah dakwah, mengajak dia kepada kebaikan. Jangan sampai kita malah terikut ke dia, ke narkobanya. Nah, ajak ngaji, ajak ke majelis atau ke pesantren. Nah, jadi Nabi tidak pernah berkomentar miring atau berkomentar jelek atau menanggapi jelek atas sesuatu selain masalah agama. Nah, masalah agama ini ya memang sulit sebenarnya, karena kita kan harus mengajarkan, kita harus mendidik, kita harus tegas dalam masalah agama. Anak misalnya tidak mandi, ya tidak masalah. Jadi kalau anak tidak mengaji, nah itu mesti bertindak atau tidak sholat.
Kalau dia tidak mandi, ya paling bau, istilahnya kan. Nah, kalau dia tidak belajar atau tidak mengaji, maka dia jadi orang bodoh. Nah, wa kana idza ankara syai'a yaqulu kadza qudiya. Apabila beliau mengingkari sesuatu, maka hanyalah beliau berkomentar, demikianlah ia telah diputuskan. Kan seperti ikan tadi sudah terlanjur gosong, mau dibagaimanakan juga. Misalnya sarung udah terlanjur sobek, ya kan? Atau baju sudah terlanjur kotor, kemudian kita marahi orang mengotori baju kita, orang yang menendang sandal kita, kan untuk apa? Mungkin dia itu orang apa? Kelebihan dalam unsur vitamin itu ada kelebihan apa ya? Kelebihan nutrisi, kelebihan ada kelebihan lah maksudnya. Jadi ada orang kelebihan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Protein. Kelebihan protein itu tidak bagus. Ada orang kelebihan protein, maka dia itu yaitu jadi hiperaktif tadi. Hiperaktif. Kelebihan protein, kebanyakan minum susu, ya kan? Nah, itu namanya kelebihan protein. Keenakan makan, maka akan kelebihan kolesterol atau kelebihan gula. Ini kelebihan protein, ya terlalu banyak minum susu, maka anak itu menjadi nakal. Maka ada orang mengatakan perbedaan antara nih bayi yang minum ASI air susu ibu dengan susu kaleng itu berbeda. Orang minum air susu ibu itu bagus. Orang minum susu kaleng itu dia kurang bagus. Padahal bukan itu. Karena kalau minum ASI air susu ibu itu tidak bisa banyak, ya kan? Kalau banyak itu cepat jadi nenek-nenek si ibunya itu. Lanjut istilah orang kan. Nah, kan stoknya terbatas istilahnya. Maka itu sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau minum air susu kaleng, maksudnya susu olahan, itu kan bisa seberapa aja sehari, maka akan berdampak pada kelebihan protein. Kelebihan protein itu akan membuat otak ini tumpul, akan membuat diri anak itu juga hiperaktif. Kelebihan, apa yang orang kelebihan kan? Namanya kelebihan itu tidak ada yang baik. Kelebihan gula jadi apa namanya? Apa namanya kalau kelebihan gula? Hah? Apa? Hepatitis. Kalau kelebihan lemak, kolesterol dan kelebihan protein itu jadi bodoh jadinya. Nah, kalau kita ya tidak kelebihan, kenapa? Susunya juga nggak ada. Ya. Nah, jadi ketika kita diinikan oleh teman kita, dikotori baju kita, ditendang sandal kita, atau dikunci lemari kita, atau dirusak, atau itu biarkan saja. Berarti orang itu bermasalah. Jangan kita yang marah. Jangan kita menuruti orang yang bermasalah. Setiap orang itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, benar? Setiap orang itu memiliki naluri yang sama, dilahirkan atas kesucian, atas naluri yang baik, atas keinginan yang baik. Ketika misalnya ada teman kita merusak misalnya lemari kita atau pulpen kita, jangan dimarahin. Berarti ini anak bermasalah. Bermasalah mungkin kelebihan protein, ya, atau dia suka dimanja, atau dia suka dimarahin, atau barusan ditinggalkan pacarnya. Itu paling parah itu.
Paling menyakitkan lagi ditinggalkan saat sayang-sayangnya. Wah, itu paling menyakitkan. Paling menyakitkan lagi ditinggalkan karena teman kita sendiri yang menjadi apanya? Pengkhianatnya. Paling menyakitkan lagi itu sudah. Lebih menyakitkan lagi, sering ketemu dia bersamanya. Oke lah. Kada qudiya, itulah sudah diputuskan. Mungkin dia bukan terbaik untukku. Ada masalah juga ya kan? Ada masalah juga. Survei membuktikan bahwa orang cantik belum tentu orang baik. Ada juga sih yang cantik tapi baik. Tapi belum tentu baik untuk kita. Baiknya untuk teman. Itu pedih rasanya itu. Biasa hidup seperti itu. Hidup mengajari kita berbagai hal yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Maka hadis ke-6 ini artinya apa? Senyumin saja. Ya, sebentar akan berlalu. Jatuh bunga akan jatuh satu bunga akan tumbuh 1000 bunga yang lain. Biasa-biasa saja. Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Haris bin Jaz'in berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih sering, lebih banyak senyumnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ini lebih ringan dari hadis kelima. Hadis ke-6 ini yang penting senyum, senyumin aja. Hadis kelima itu ya berat itu. Berat. Bagaimana kita tidak boleh bereaksi istilahnya atas apapun yang terjadi yang tidak menyenangkan. Kalau kita bereaksi kepada orang gila ya sama kita juga dengan gila. Kalau kita bereaksi dengan orang yang bermasalah berarti sama kita juga bermasalah. Jadi jangan bereaksi, biarkan saja. Kalau menanggapinya salah. Ini sebenarnya hadis, ini pelajaran hadis, tapi sebenarnya pelajaran akhlak. Pelajaran akhlak diantara 3 pelajaran yang wajib. Tauhid, fikih, dan akhlak. Jadi pelajaran seperti ini seperti fardu ain juga, walaupun dia dalam bingkai hadis. Hadis tentang akhlak, berarti kan dia pelajaran akhlak. Maka dia juga berarti adalah fardu ain untuk kita pelajari. Dan itu lebih sulit mengamalkannya daripada pelajaran tauhid dan pelajaran fikih. Pelajaran tauhid tinggal kita yakini, pelajaran fikih tinggal kita praktikkan. Pelajaran akhlak ini wah sulit, luar biasa sulitnya mengamalkan yang nomor 5 ini, ya kan? Luar biasa sulitnya, karena yaitu sulitnya mempraktikkan pelajaran akhlak itu lebih sulit dari mempraktikkan pelajaran tauhid dan pelajaran fikih. Maka oleh karena sulitnya mempraktikkan pelajaran akhlak itu ya bagus sekali pelajaran akhlak itu sering diajarkan. Kami punya pesantren di Warung Kalimantan Timur. Pelajaran utamanya 2, nahwu sharaf dan akhlak. Jadi dia memiliki porsi yang lebih banyak dari pelajaran lain. Nahwu sharaf itu kadang maksudnya ada jenjangnya, sharaf dulu baru nahwu ya kan. Itu 2 kali sehari pelajaran itu, jam berapa pagi, jam berapa sore. Itu mungkin kelas beda-beda karena yang ngajar juga santri senior mengajar ke santri baru, santri junior. Kemudian ada juga pelajaran akhlak. Nah, itu setiap hari. Kalau pelajaran lainnya itu tidak setiap hari. Jadi pelajaran nahwu sharaf itu 2 kali sehari.
Pelajaran akhlak itu ada dua, ada yang setiap hari suatu kitab, ada yang seminggu sekali kitab yang lain. Kalau pelajaran lain itu tidak ada yang setiap hari. Nahwu shorof itu kenapa? Ya karena itu penting. Di luar pesantren tidak bisa atau jarang orang belajar itu. Kan perlu waktu dan perlu ketelatinan belajar nahwu shorof itu. Dia rumus untuk membaca kitab. Dia cikal bakal menjadi ulama. Kalau belajar nahwu shorof itu jangan diremehkan. Jadi dua pelajaran yang sulit di antara pelajaran-pelajaran lainnya. Satu nahwu shorof itu sulit, teori dan prakteknya. Kedua pelajaran akhlak itu mudah teorinya, tapi sulit praktiknya. Nah itulah pelajaran utama di pesantren kami di sana. Wallahu a'lam. Sebagian santri juga ada pernah narkoba seperti tadi ya, yang menjelaskan itu, dan dia diusir dari rumahnya dan lain sebagainya lah. Jadi lebih lebih beragam daripada santri di sini. Dari berbagai daerah, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada yang lainnya. Dari berbagai karakter seperti tadi. Ada yang pernah membunuh orang, dan ini tidak sulit mengelola seperti ini, tidak sulit. Dan kita kebagiannya, bagian seperti itu istilahnya. Katanya, kita pastinya tidak tahu juga. Cuman katanya ada pernah minum minuman, ada. Dan pesantren yang mau menerima seperti itu tuh jarang, ya kan? Yang mau menerima, mau mendidik, mau meladeni, istilahnya seperti itu jarang itu terjadi. Dan ya begitu, kita membawa konsep rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang bagi alam semesta. Orang-orang seperti itu ya kadang-kala ya pelan-pelan, alhamdulillah. Paling tidak dia menjadi soleh, jadi orang yang baik. Tadi di awal kami menjelaskan masalah fikih. Orang kurang belajar fikih, itu resikonya banyak. Di antaranya tidak sah sembahyang tadi karena tidak mendalami hukum mandi. Itu panjang itu. Misalnya lagi, hampir tidak ada Jumat yang sah. Kenapa? Karena syarat Jumat ada 40 orang qori yang mustautin. Qori itu orang yang fasih membaca Al-Quran. Tidak boleh satu pun dari 40 orang itu yang salah dalam membaca huruf, yang tidak pandai membaca huruf dari 28 huruf hijaiyah. Sekarang misalnya ada masjid, ya, kumpul di situ 40 orang, tes, fasih semua enggak? Ya, jarang kan? Sedangkan syarat Jumat itu adalah ada 40 orang yang qori. Ini dalam Sabilul Muhtadin atau kitab lainnya. Juga mustautin. Mustautin itu penduduk asli yang tak akan berpindah. Maka misalnya masjid-masjid di perkantoran, kemudian orang-orang tran, setelahnya yang dia kalau sukses pulang itu tidak sah dalam hitungan 40 jamaah Jumat. Dan seterusnya. Ini masalah Jumat. Kalau diperdalami ya ngeri-ngeri sedap, tapi itu memang dalam fikih seperti itu. Kemudian juga dalam hukum nikah, hampir tidak ada nikah yang sah sekarang. Kenapa?
Karena syarat saksi itu adil dalam 1 tahun. Namanya adil itu tidak melakukan dosa besar 1 tahun dan tidak 3 kali melakukan dosa kecil. Jadi kalau orang mau ke pasar atau ke tempat umum, nah kan sekarang pasti terlihat bendera setengah tiang, rok pendek maksudnya. Nah itu maka tidak adil itu. Jadi mana ada yang sah pernikahan, ini menurut mazhab Syafi'i terpenuhi rukun saksi nikah 2 saksi yang adil dan seterusnya. Nah ini pembahasan seperti ini kan pembahasan fikih. Walaupun mazhab di dalam Islam ini cukup luas, tapi kita kan bermazhab Syafi'i. Nah ini salah satu contoh saja. Al-Fakir apa contohkan pentingnya memperdalami ilmu fikih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Ahyina wa tawaffana muslimin mu'minin wa lahiqna bis shalihin ghayra khazaya wa la maftunin. Allahumma inna maghlubuna fantasir wajbur qulubana al-munkasirah wajma' syamlana al-mundasirah innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi wa nahnu al-abidul muftaqirun ikfina ya kafi wa nahnu al-abidul muftaqirun ikfina ya kafi wa nahnu al-abidul muftaqirun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala habib Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.